Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat yang saya hormati, sahabat yang saya cintai, yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan acara kami, tepatnya live di Facebook dengan akun Ar-Rafsa Safari Haramain. Jadi sebelum kita mempersilahkan Al-Ustaz Al-Hajj Dr. Yusri Arsyad LCMA untuk memberikan tausiahnya menyangkut kedatangan bulan Ramadan ini, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu Ar-Rafsa Channel Dakwah. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya Ar-Rafsa Safari Haramain yang kita tahu ini adalah merupakan salah satu jasa yang bergerak di bidang travel, umroh dan haji. Olehnya itu, di samping kita membuat Ar-Rafsa Channel Dakwah ini, untuk senantiasa tujuan kita adalah yaitu berdakwah di kalangan masyarakat dan menciptakan kader-kader kita, penceramah-penceramah kita, dalam artian peningkatan pengetahuan ilmu agamanya. Untuk mempersilahkan Al-Ustaz Dr. Al-Hajj Yusri Arsyad LCMA, terlebih dahulu kami mengucapkan banyak terima kasih yang telah menyaksikan live di acara kami ini ataupun di akun Ar-Rafsa Safari Haramain. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Al-Ustaz Dr. Al-Hajj Yusri Arsyad LCMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga channel Ar-Rafsa Dakwah ini atau Ar-Rafsa Channel Dakwah ini telah kita mulai di awal bulan Ramadan ini menandakan bahwa Ar-Rafsa insya Allah suatu saat akan melejit, akan mencahayai masyarakat Makassar secara khusus dan Indonesia secara umum. Oleh karena itu kita doakan semuanya pemirsa-pemirsa kita yang mendengarkan dakwah kita pada hari pertama di bulan Ramadan ini lewat Ar-Rafsa Channel Dakwah, insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan dijauhkan dari seluruh berbagai macam bahaya dan bala, dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, pada hari ini saya dengan Bapak Direktur PT Rihlah atau Haji dan Umroh Ar-Rafsa berdua bersama untuk bagaimana kita memajukan Islam ini lewat channel yang kita miliki pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan pemirsa Ar-Rafsa Channel Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang pertama bulan Ramadan ini adalah hari di mana kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana bisa hidup
kembali bersama dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita tahu bahwa ada 3 macam kemuliaan Bapak Abdi. Pertama adalah kemuliaan bulan Ramadan adalah waktu yang mulia, tempat yang mulia, dan manusia yang mulia. Nah, waktu yang mulia itu itulah bulan Ramadan. Tempat yang mulia itulah yang namanya Mekah dan Madinah. Dan manusia yang mulia itulah Rasulullah SAW. Nah, jadi 3 yang mulia ini merupakan kemuliaan, bukan mulia dengan sendirinya, tetapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena segala sesuatu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita yang harus kita cari pada dasarnya bukan mencari kemuliaan waktu, bukan mencari tempatnya waktu, bukan mencari manusianya yang mulia, tetapi sumbernya yang mulia ini dari mana? Artinya sumber dari 3 yang mulia ini dari mana? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inti hidup manusia itu pada dasarnya adalah bagaimana mencari zatnya kemuliaan, bagaimana mencari sumbernya kemuliaan, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya ketika kita berbulan Ramadan, banyak orang salah paham sekarang. Mereka memburu waktunya, mulianya waktu, atau waktu yang mulia namanya bulan Ramadan. Padahal sesungguhnya yang harus kita utamakan di atas segala-galanya adalah siapa yang memberikan kemuliaan ini kepada Ramadan ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya intinya, zatnya ibadah itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Ya kan? Nah, kalau kita memang tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menyembahnya, maka seakan-akan Allah itu telah melihat kita. Ini namanya ihsan. Nah, jadi zatnya seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, mulai dari sholatnya, puasanya, hajinya, zatnya, rohnya adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pikiran kita, di hati kita ketika kita menghadap kepadanya. Makanya ketika saya atau kita pergi ke Mekah dan Madinah, kita berhadapan dengan Ka'bah. Apakah Ka'bahnya yang kita harapkan? Bukan. Apakah tempat masjid haramnya kita harapkan? Bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita hadirkan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita besarkan Allah di dalamnya. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan begitu Pak Ardi? Iya. Jadi artinya begini, apa artinya kita pergi ke Masjid Haram, kita ke Mekah, ke Madinah, tapi yang hadir dalam pikiran dan hati kita adalah makhluk, maka pada saat itu kemuliaannya Masjid Haram, kemuliaannya Madinah tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Zatnya ibadah kosong dalam pikiran kita. Nah, begitu juga di bulan Ramadan ini, kita berlomba-lomba ke masjid, berlomba-lomba melaksanakan puasa Ramadan. Sekarang saya tanya kepada anda yang rajin ke masjid salat tarawih, kepada anda yang rajin melaksanakan salat Ramadan, puasa Ramadan, apakah anda hadirkan zat ibadah? Apakah anda hadirkan zat kemuliaan? Sumber seluruh kemuliaan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika anda melaksanakan puasa Ramadan. Makanya saya katakan, jangan kita salah memahami ibadah ini. Artinya bahwa saya bisa menjadi orang mulia, ya, saya bisa menjadi orang yang sangat bertakwa di sisi Allah, sekalipun saya tidak pernah ke masjid. Betul? Saya bisa menjadi orang yang bertakwa dan disayangi dan dicintai oleh Allah, sekalipun saya tidak pernah menginjakkan kaki saya di Mekah dan Madinah. Betul? Kenapa? Karena Allah meliputi segala sesuatu. Allah yang berada di masjid, Allah yang berada di Mekah dan Madinah, itu juga yang berada di rumah saya. Makanya Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, beliau
pernah mengatakan saya tidak pernah ke masjid katanya. Kenapa? Kalau saya pergi ke masjid saya merasa dilihat oleh orang, saya merasa dipuji, saya merasa ingin dipuji oleh manusia, ada rasa riaknya. Daripada untuk ibadah saya ke masjid dilihat oleh orang, lebih baik saya salat di rumah yang tidak ada pengatur kesyirikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya bahwa Abdullah bin Mubarak telah mengerti hakikat ibadah. Nah, makanya mereka saudara kita yang selalu mengatakan ke masjid sekalipun dengan corona, sekalipun dengan wabah yang melanda kita sekarang ini, harus ke masjid. Masjid adalah segala-galanya. Oh, Anda salah paham. Jadi Anda tidak mengerti satu ibadah. Makanya ada kaidah usul fikih mengatakan al-fadilah al-muta'alliqah bi zatil ibadah muqaddamatun 'ala al-fadilah al-muta'alliqah bis zaman wal makan. Zat ibadah harus diutamakan daripada kemuliaan waktu dan tempat. Betul, Ramadan itu mulia, masjid, salat di masjid mulia. Tetapi menghadirkan Allah Subhanahu wa taala ketika saya salat di rumah jauh lebih mulia daripada saya ke masjid, tapi pikiran saya di mana-mana. Betul? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Rasulullah bersabda, "Wattaqullaha haitsu kuntum." Bertakwalah Allah di mana pun kau berada. Nah, inilah hakikat daripada puasa itu pada dasarnya. Jadi kita pahami puasa itu bukan hanya makan dan minum. Wah, saya sudah puasa, apa? Saya nggak makan, saya nggak minum. Padahal hakikatnya puasa itu adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ya, nah ketika kita hadirkan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu saya tidak akan berdusta lagi. Maka pada saat itu saya tidak akan melihat yang diharam oleh Allah. Maka pada saat itu saya tidak akan menyakiti orang lain. Makanya ada hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wa 'amala bihi, laisa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Ya kan? Apabila ada orang yang berkata-kata jelek dan berbuat perbuatan jelek, maka kata Allah tidak pernah butuh kepada orang-orang seperti itu. Sekalipun dia tidak makan dan tidak minum, artinya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira seperti ini harus kita pahami hakikat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hanya memahami kulit-kulitnya saja, yang penting saya sudah sering naik haji, sudah sering naik umrah, sudah sering puasa Senin Kamis, sudah sering salat tahajud, ya, banyak salat sunatnya. Tetapi rohnya ibadah tidak ada lagi tiga. Nah, itu namanya hakikat. Makanya kita harus berusaha bagaimana memahami masalah ini. Insya Allah akan kita bahas bagaimana mengerti hakikatnya ibadah. Iya, sekira mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau. Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah. Ini kan ada yang mengatakan bahwasanya itu ya ta'allaqu qulubuhum bil masajid, dan di mana hatinya itu senantiasa ke masjid terus, Ustaz. Akan tetapi kita lihat saat ini kita dilanda musibah dengan adanya COVID-19 ataupun istilah corona. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman ataupun saudara kita yang senantiasa hatinya selalu ke masjid. Dengan adanya larangan dari ulama, larangan dari Majmu'atul MUI mungkin Indonesia, bagaimana pendapat antum menyikapi, Ustaz, bagi orang-orang yang senantiasa hatinya ini senantiasa di masjid terus, dia merasa kehilangan, begitu, Ustaz? Ya, perlu kita tahu sebagaimana apa yang kita terangkan tadi, bahwa hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kita menghadirkan Allah dalam pikiran dan hati kita ketika kita menyembahnya. Itu satu. Nah, sekarang ketika kita dilanda penyakit dan wabah virus corona yang berbahaya sekarang ini, maka ada sifat agama kita juga pada saat itu, yaitu ada namanya rukhsah, ada aziman, ada rukhsah.
Nah, dalam keadaan normal kita melaksanakan azimatullah, artinya asal hukum Islam itu. Nah, asal hukum Islam itu adalah kita salat di masjid. Nah, pertanyaannya, apa hukumnya salat di masjid? Nah, salat di masjid 3 pendapat ulama kita. Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan salat di masjid sunnah muakkad. Ini hukum azimah. Saya tidak bicara hukum rukhsah. Yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan salat jamaah di masjid adalah wajib fardu kifayah namanya. Artinya kalau sudah 2 orang, 3 orang salat jamaah di masjid, maka yang lain artinya tidak dihukum dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan oleh Allah. Namanya fardu kifayah. Nah, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, salat jamaah di masjid adalah fardu ain. Artinya setiap umat Islam yang balik berakal wajib hukumnya salat di masjid. Apabila dia salat di rumah, sah salatnya, tapi dia azab oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak salat di masjid. Ini pendapat Imam Ahmad. Jadi ada 3 ulama kita berbeda dengan Imam Ahmad. Ini hukum azimah namanya. Nah, kalau kita bicara masalah hukum rukhsah, nah hukum rukhsah itu jelas sekali bahwa Nabi SAW melarang kita melaksanakan salat jamaah, bahkan salat Jumat apabila kalau kita sakit. Anda sakit, Anda merasa was-was dan merasa takut apabila ada keluar dari rumah Anda akan mengancam sesuatu kepada Anda dan keselamatan Anda. Itulah Nabi SAW. Apa hadisnya? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Dawud hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Apabila azan dikumandangkan, kemudian tidak menghalangi uzurnya untuk pergi ke masjid, maksudnya apa? Sahabat bertanya, apa itu uzur ya Rasulullah? Nabi mengatakan khaufun aw maradun. Yang dimaksud uzur di sini adalah orang yang ada rasa takut dalam dirinya, dia sakit badannya, tapi dia paksakan pergi ke masjid. Apa kata Nabi? Khaufun aw maradun lam tuqbal salatuhu allati shallaha. Maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid. Jadi orang yang ada rasa takut dan punya penyakit dalam tubuhnya karena dia sakit, itu tidak dibolehkan untuk melanggar aturan dari Nabi bahwa salatnya ternyata tidak sah. Jadi kalau Anda yang merasa takut karena corona keluar, kalau saya keluar dari rumah ini bisa kena saya corona, bisa kena COVID-19. Apalagi di dalam masjid itu kita saling berkumpul berjamaah. Tidak ada namanya at-taqa'u jimaiyah. Tidak ada batasan antara, dan itu sangat rentan dengan namanya virus. Itu namanya al-khawf, rasa takut. Nah, kalau kita ini takrak, kita ada was-was rasa takut dalam diri kita masuk masjid, kenapa corona ini? Kenapa corona? Anda masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Salatmu tidak sah. Jadi mohon kepada bapak-bapak ibu yang menta'alluq qalbuhu bil masjid, yang sering ke masjid, Anda dalam keadaan takut, khawatir, dan Anda lagi dalam keadaan demam sakit, Anda paksakan pergi masjid, kata Nabi, salat Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira masih ada lagi yang lain, tapi saya cukup ini. Masya Allah. Jadi ya. Ada pertanyaan lagi Ustaz Ya, mengenai masalah salat Jumat. Ya. Nah, kebetulan kita ini pada awal Ramadan, tepatnya yaitu di hari Jumat Ustaz. Ini ada mengatakan Ustaz bahwasanya kalau kita tidak sholat salat Jumat 3 kali berturut-turut Ustaz, itu katanya dalam keadaan kafir Ustaz ya. Itu yang dimaksud bagaimana Ustaz itu penjelasannya? Itu hadisnya bukan kafir, tapi munafik. Kalau Allahu an-nifaqu fi qalbihi, jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencap hatinya orang itu kemunafikan apabila dia tidak salat Jumat 3 kali berturut-turut. Itu kan hukum azimah saya katakan. Tetapi ada hukum rukhsah. Jadi sekarang ini sudah keluar namanya fatwa perkumpulan ulama sedunia tanggal 22 kemarin, bahwa tidak diperkenankan salat jamaah dan salat Jumat di masjid di zaman corona sekarang ini. Nah, itu suatu fatwa. Kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ada juga seperti yang kita sebutkan tadi.
Hadis lain mengatakan harban minal majzum firaraka minal asadi. Artinya bahwa larilah engkau dari penyakit menular sebagaimana engkau lari dari macan. Nah sekarang kau datang ke tempat orang berkumpul. Nah intinya tersebarnya penyakit itu adalah berkumpul. Nah sekarang atas nama agama, atas nama salat Jumat, atas nama untuk menyembah Allah, tidak diperbolehkan dalam agama kita. Saya katakan tidak diperbolehkan dalam agama kita. Iya. Jadi jangan Anda berfatwa sendiri, karena ini semuanya ada dalil dalam Al-Quran, ada dalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat, ada hadis lain saya mau katakan. Apa kata Nabi? Ila marina al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu alladhi ya'malu muqiman sahihan. Apabila ada orang lagi sakit atau musafir sehingga dia tidak mampu melaksanakan ibadah seperti biasanya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikannya kepadanya tanpa dikurangi seperti dia melaksanakan salat ibadahnya ketika sehat. Jadi kalau saya nanya, saya rajin salat ke masjid, tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Tiba-tiba saya sakit di rumah sakit, tidak bisa hadir ke masjid salat jamaah. Apakah pahala salat jamaah saya di masjid dikurangi oleh Allah? No. Allah tetap mencatat salat jamaah kita setiap hari sebaik kita berbaring di atas rantai di rumah sakit. Kenapa? Ini hadisnya tadi. Kutiba lahu mithlu alladhi ya'malu muqiman sahihan. Jadi inilah kemuliaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah ulama kita, tanyalah pemerintah kita. Ulama dan pemerintah tidak pernah bertentangan mengenai masalah ini. Jadi tolong jangan memahami Islam sepotong-sepotong. Jadi melihat hukum azimahnya, tidak melihat hukum rukhsahnya. Anta khuzur rukhsatallahi afdal min atakhuzah azaimahu. Kita mengambil rukhsah Allah lebih baik daripada kita mengambil azimah Allah Subhanahu wa taala. Kira begitu permasalahannya. Ya, sebelum kita tutup Ustaz, mungkin ada pesan-pesan buat saudara-saudara kita menghadapi virus corona ini. Mungkin ada doa atau ada nasihat atau ada penyampaian Ustaz, bagaimana? Oke, saya mau sampaikan begini kepada bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat. Jangan kita hanya mengedepankan kekuatan iman, tetapi kita harus mengedepankan kecerdasan dan kepintaran. Kita tidak cukup hanya tinggi keimanan, tapi kita harus pandai memahami permasalahan. Itu sebabnya Al-Hasan Al-Basri pernah bertanya kepada pembantunya, "Hei pembantu, ada makanan hari ini?" Dia bilang, "Ya Hasan Al-Basri, tapi ada yang mengetuk pintu meminta-minta makanan. Maka semua yang ada dalam rumah makanan saya kasih semua yang meminta-minta." Berkata Al-Hasan Basri, "Hai pembantuku, kamu imammu tinggi sekali, tapi kurang cerdas." Artinya seandainya kau bagi dua makanan itu, kau kasih seperti peminta-minta dan seperti kita makan. Apa artinya? Bahwa dalam beragama tidak hanya iman yang kita, bukan hanya ketinggian iman, tetapi harus ada kecerdasan. Makanya ketika kita salat di rumah, tidak salat di masjid karena takut kena ini, itu orang cerdas. Tetapi orang yang hanya mengandalkan salat di masjid, pokoknya harus di masjid, Anda ini terlalu tinggi iman, maka itu cerdas. Nah, makanya pesan saya pertama-tama adalah kalau kita mau cepat keluar dari musibah ini, kita tunggu kesedaran kita semuanya. Kalau kita mau agar supaya musibah ini terus berjalan dan lama, silakan Anda tidak salah. Maka kita ambil jarak seperti ini, kita pakai masker, kita cuci tangan, insya Allah tidak ada yang menimpa diri kita sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ditambah dengan doa
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa mengatakan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah pada saat keluar rumahnya, maka Allah memberikan 3 hal kepadanya. Pertama adalah kufita, ukita, hudita. Kufita artinya engkau akan diberikan rezeki, merasa akan dicukupkan rezeki kepada Allah. Jadi kalau kita keluar rumah, jangan merasa takut. Kenapa? Allah akan mencukupkan rezeki kita di perjalanan. Kufita. Karena yang kedua, kufita, Allah akan menjaga diri kita dari seluruh bahaya. Jadi kalau kita keluar rumah, insya Allah dengan membaca itu, maka Allah akan membentengi kita dari seluruh bahaya-bahaya yang nampak atau tidak nampak. Jangan takut, Anda tidak akan kena corona kalau Anda keluar dengan membaca itu. Wa hudita, engkau akan diberikan petunjuk oleh Allah dan Anda tidak akan tersesat di perjalanan. Itu saja doanya, segera kita hafal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah selamat. Ya, sekali lagi. Jadi cukup demikian penyampaian ataupun tausiah pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga keimanan kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah besok jangan lupa para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang kami hormati yang telah menyaksikan ini, kita kembali lagi besok jam 4:30 ataupun jam 16.30 waktu Makassar, insyaallah. Cukup demikian Ustaz, mungkin kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.